정 대리님이 원하시는 그런 거 솔직히 잘 몰라요. 근데 제가 뭐든지 좀 빨리 배우긴 하거든요. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Halo, dan halo. Apa kabar nih? Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk para pendengar. Nah, baru-baru ini nih dalam rangka menyambut Valentine, Netflix mengeluarkan sebuah drama komedi, bisa dibilang ya, drama komedi yang cukup hot istilahnya. Dan itu dari negeri Ginseng, negara Korea Selatan, di mana ini judulnya adalah Love and Leases. Nah, film ini juga dibintangi oleh yang pertama ada Sehun, itu member dari Girl Generation, dan juga ada Lee Junyoung, boy band dari U-Kiss. Nah, sekarang ini sudah bergabung dengan para sahabat nih. Ada Mas Aska, apa kabar Mas Aska? Baik, halo semuanya, selamat malam, pagi, siang, sore. Oke, sehat ya. Yang kedua ada Sehat. Bre Alfian. Halo Bre, apa kabar? Halo semuanya. Baik, syukur baik. Gimana kabarnya, Mas Tiawan? Saya merasa kurang baik karena Anda kurang memakai kacamata khas Aduh, Anda. habis ini pakai kacamata. Nanti, Karena tidak ada tanda-tanda ya. Iya, udah ada tanda dipakai lah. Usiapin lah habis ini. Oke, yang berikutnya ada Mbak Fani Imaniara. Apa kabar Mbak Fani? Baik, Mas Tiawan. Terima kasih diajak kembali. Waduh, wih ada lope-lope Cewek lagi. satu-satunya lagi. Ya ampun, ini perempuan di sarang penyamun bener-bener deh. Ya ampun, jangan-jangan Kira saya laki-laki apa? Jangan-jangan kita para pejaka di sarang penyamun ya. Kitanya para pejaka nih yang di sarang penyamun. Ya udah, Waduh, siapa yang berjaga tuh? Oke, yang berikutnya ada Mas Izul. Apa kabar Mas Izul? Alhamdulillah sehat, Mas Tiawan dan lain-lainnya. Thank you udah diajak gabung ya. Wah, saya seneng nih Mas Izul nih, udah lama nih kita nggak bersuai Mas Izul ya. Iya. Jadi ini temu kangen antara saya sama Mas Izul juga nih. Langsung aja ke Mas Izul deh kalau gitu, karena udah lama kita nggak bertemu. Nah Mas Izul, gimana nih pas waktu pertama kali istilahnya digembar-gemborkan bahwa sebuah film dengan genre yang diambil dari webtoon ya, kalau nggak salah ya. Ini pengen di webtoon Korea akan dibuat dan ditayangkan di Netflix. Waktu itu gimana nih responnya? Apakah menunggu atau karena gimana? nggak familiar ya sama webtoon Korea, kecuali ya ada beberapa webtoon yang pernah saya baca. Cuma kalau webtoon yang agak happening kayak gini sih nggak pernah. Dan saya termasuk penasaran, kan Soyeon kan biasa agak kalem, agak gimana gitu, yang maknanya paling adem lah kalau dilihat di SNSD. Cuma ini kan kayak lompatan karir buat dia, makanya penasaran lihat dia gimana di film ini. Oke, ini kayaknya ada penggemarnya dua nih, penggemar SNSD nih, Mas Aska dan Mas Ijul nih. Kayak ini. Tapi kita simpan Mas Aska belakangan aja, kita simpan belakangan karena kita harus biar dia makin panas. Aduh, kapan nih gue nih. Nah, kita masuk ke Bre dulu nih, yang paling muda nih di sini. Gimana Bre? Kemarin itu nonton diizinkan nggak ya? Tanpa izin langsung nyelonong aja masuk ke Netflix itu. Karena sudah memang umurnya sudah melewati, jadi istilah sudah terbilang dewasa, jadi masih boleh ya Bre Alfian ya. Kenapa Bre? Ada suara anjing, maaf. Oh, ada suara anjing. Beneran ada. Tetangga ada beneran. Wow. Beneran. Nah, ini antara dua nih, antara si Bre ini merasa bingung itu anjing siapa atau si Bre merasa saingan. Wow. Jangan gitu dong. Gak punya submisif ya. Diam. Gimana Bre? Pas nonton film ini gimana? Awalnya sih nggak tahu apa-apa ya sama Love and Leases ini, karena emang ya udah lagi buka Netflix, terus lihat ada yang baru, buka aja. Toh juga nggak tahu sama siapa tuh Sohyun, siapa itu Lee Junyoung, nggak tahu kan, nggak ngikutin SNSD juga. Jadi ya pas nonton sih awal-awal kayak, oh ini apa sih? Tapi akhir-akhir kaget gitu. Awal-awal, oh ini apa sih, akhir-akhir
Oh. Oh iya, teredukasi. Wow, mengambil edukasi dari kayak gitu. Nggak nyangka aja nih bakal kayak gini nih. Mengejutkan sih, mengejutkan. Nah, dari waktu kan kemarin kan dibilang kan iseng-iseng bukan Netflix, ternyata itu kan emang termasuk top 10 ya kalau nggak salah ya. Jadi istilahnya Iya. kemungkinan besar itu di beranda itu kan pasti kan nongol terus ya. Nah, dari ngeliat poster itu ada perasaan penasaran atau istilahnya emang nggak ada sesuatu gitu gimana? Ini dari poster yang belakang saya ini gimana ya? Mungkin karena visualnya ya kali ya. Kan ada udah tahu kan kalau itu jadinya si Sohyun kan. Ya mungkin itu sih. Kayak itu megang apaan, item-item kayak gitu kan. Kayak pecut atau apa itu. Bukannya Catwoman? No. Gimana? Catwoman kan juga. Enggak, ya udah lihat aja sih. Oke. Nah, tapi nggak se-hitam-hitam gitu sih. Nggak se-hitam-hitam itu. Oke. Nah, Mas Aska nih kayaknya udah gregetan dan ngomong, tapi kita langsung ke Mbak Fani dulu. Belum Mas Aska. Iya. Sabar Mas Gak Aska. apa-apa. Biasanya yang terakhir justru yang paling Aduh, Paling bocor. beban dikasih punchline. ya, kita save ya buat yang paling terakhir. Oke, kita jaim dulu, Jaim dulu ada Mbak Fani, kita jaim dulu. Ya, gimana Mbak Fani kalau menurut Anda yang gimana? Sowonnya ada 3 nih berarti ya, yang suka sama SNSD. Soalnya aku salah satu Sowonnya juga. Tapi Baisku bukan Sohyun. Cuma Sohyun ini memang Sohyun dan Lee Jun Young ini kan adalah aktor idol actor gitu. Jadi aktor yang berangkat dari idol K-pop, dan dua-duanya kayak sih cukup promising sih kalau ngelihat aktingnya di film Love and Leisures kemarin gitu. Nggak ada yang sedikit lah momen yang cringe, tapi sebagian besar membuat kita adore mereka berdua. Terus ya walaupun memang filmnya itu lebih aman ditonton malam hari ya kawan-kawan ya gitu. Terus kalau ngelihat top 10 Netflix kok kayaknya memang sering kali diisi oleh film-film yang bernuansa 21 tahun ke atas. Kita tahu ya berarti ya penonton Netflix ini nakal semua. 36 days. Tapi so far terus kemarin apalagi tuh belum munculnya 50 Shades of Grey gitu. Terus kalau ini kan kemarin sempat dibanding-bandingin sama 50 Shades of Grey, tapi berhubung ceritanya 50 Shades of Grey sesampah itu, yang ini masih bisa bikin kita tersenyum setelah menonton filmnya gitu. Walaupun nilainya tidak sempurna, tapi ya cukuplah. Oke. Cukup menggemaskan ya. Oke, Mas Izul. Mas Aska belum. Maaf, Mas Aska. Nanti marah dia. Gimana? Dong. Gimana? 50 Shades of Grey sih. Nggak boleh kualat saya. Gimana? 50 Shades of Grey nonton nggak? Nonton dong, masa dilewatin. Ketoik apa dia enak banget itu. Saya ngelewatin loh, serius. Saya nggak nonton. Mas Izul gimana? Nonton nggak Mas Izul? Sebelum kita kembali nonton. 1-2 nonton. 3 enggak. Tinggal skip. Darker ya. Jadi sampai darker. Yang kedua, sampai yang kedua, ketiga udah kayaknya udah capek. Kayaknya 3-3-nya nonton deh. Cuma agak kayaknya aku nggak terlalu lihat menarik ya udah. Oke. Kalau Bre nonton 50 Shades? Nggak nonton. Nah, habis nonton ini merasa penasaran nih kayaknya nih. Enggak lah, aku up dulu lah. Ya, up lah. Soalnya kenapa? Karena si Bre Alvia ini kualitas nontonnya nonton Oscar, BAFTA, ya itu nanti kaget ya nonton itu otaknya nanti kacau. Ini Oscar banget, Mas Bre. Sumpah Oscar banget gitu, sampai gila. Lagi ngikutin aja sih. Lagi ngikutin aja. Oscar Lawalata tapi ya. Oke, langsung ke Mas Aska. Gimana Mas Aska? Dalam arti waktu pertama kali pas ini pengen muncul nih, apakah ada harapan-harapan atau istilahnya satu misi tertentu? Film Korea dibahas dari drama Korea dari zaman-zaman dulu tahun 2000-an gitu kan, kayaknya cerita Korea berkembang ya. Kayaknya kan dulu era-era drakor di Indosiar gitu, adegan ciuman tuh udah paling mewah gitu loh di pengadeganan Korea gitu. Sekarang mereka setelah masuk Netflix udah mulai ada bad scene, udah mulai ada cerita-cerita yang mulai seksi gitu yang dibahas. Dan ini Love and Leisures kayaknya mereka mulai mengintip referensinya ke 50 Shades of Grey, ke fetish seseorang yang dieksploitasi gitu kan. Terus setelah kita tahu material aktrisnya ternyata Sohyun yang ternyata
Sowonnya banyak juga di sini kan gitu. Yang kita tahu seperti yang dikutip sama si Izul tadi kan, Sohyun image-nya emang maknae yang polos, paling innocent gitu di antara lain-lainnya gitu. Dan dia tuh kayaknya paling nggak bisa nakal lah, ibaratnya mukanya tuh muka polos gitu. Setelah ada teaser image-nya gitu, lah Sohyun kok main ginian, itu tentu membuat rasa penasaran. Dan makanannya Sowon juga kan udah lama banget nggak lihat SNSD nongol. Nah, Sohyun nongol dengan gebrakan baru, dengan karir yang mungkin akan melebar nantinya, ya jadi film ini menarik sekali ditonton gitu di sini. Jadi penasaran, jadi berhasil ya pemasaran mereka di mana istilahnya memasang sebuah image yang istilahnya yang dulunya polos, istilahnya berubah menjadi 180 derajat ya. Itu menurut berhasil. Iya, kalau misalkan aktornya mungkin Han So-hee atau Song Kang kan kayaknya udah biasa ya. Udah biasa. Mungkin ini lagi orang-orangnya paling ya udah liar-liarnya gitu. Tapi ini pemerannya mukanya muka, kata Kak Fani tadi, muka idol gitu. Yang mungkin idol itu selalu dianggap suci, yang nggak boleh nakal ibaratnya di sebuah layar atau sebuah scene itu pasti ada kontrak-kontrak eksklusifnya yang nggak boleh ini itu gitu. Tapi sekarang mereka udah mulai berani dengan Netflix yang mulai mengangkat idol-idolnya, ditantang untuk bermain dengan peran yang lebih liar, lebih mungkin bikin penontonnya gelisah, apalagi fans yang masa kecilnya mungkin melihat Sohyun tuh lucu banget gitu, setelah diginin lah ternyata ada wild side-nya gitu. Padahal ya kita tahu Sohyun udah umurnya udah 30 tahunan, sudah sampai kita kenal di era tahun umur 22 tahun ya, masa kita semakin tua dia semakin cuma imut-imut mulu kan, kayaknya nggak fair gitu lah. Oke, jadi ngomongin nggak fair gitu ya. Mbak Fani setuju nggak fair gitu katanya? Iya sih, soalnya dunia idolnya Korea Selatan tuh ya semacam perbudakan ya. Jadi kayak ya gitu, maksudnya idol, ketika seorang idol itu masih jadi idol ya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, terikat sama kontraknya. Nah sementara Sohyun ini salah satu yang beruntung bisa keluar dari Girls' Generation, terus dia memilih jalannya sebagai aktris dan dia dibebaskan gitu untuk memilih peran-peran yang menantang buat dia, dan dia berhasil gitu delivering performance-nya delivering, terus kemudian juga nggak cringe gitu kayak beberapa film Korea Selatan yang berhubungan sama romance kan kadang-kadang kan adegan ciumannya kan maksa gitu ya, atau kayak malu-malu gitu, cuma macam apa yang mulutnya kagak kebuka. Kayak gitu kan. Terus tapi kemarin hati-hati ada spray, hati-hati. Itu dikata aja dulu. Enggak. Cuma kemarin itu terlihat ya chemistry-nya ada gitu, kayak nggak kepaksa. Terus kemudian juga walaupun memang si BDSM ini dikedepankan tapi tidak digali dengan lebih dalam gitu di film tersebut. Ya kalau saya sih maksudnya film romance, film 14 Februari Valentine gini mah yang penting bisa menimbulkan senyum gitu setelah selesai nonton, it's okay. It's okay, it's alright ya, alright. Nah, Mas Izul gimana Mas Izul nih sebagai penggemar Sohyun juga nih, penggemar Sohyun nggak? Suka dulu nonton di kapan masih dulu, siapa ya namanya, lupa aku namanya. Yonghwa. Iya. Itu zaman itu nonton ikut. Iya. Merit ya. Migot Merit. Ya. Agak personalitinya kan agak beda kalau image-nya di media sama di kehidupan nyata di reality. Terus kemudian dia keluar dari agensi SM Entertainment, kemudian dia jadi aktor. Ya itulah penasaran itu. Cuma film ini cuma mengangkat BDSM dari segi permukaannya aja secara halus kalau menurut saya sih. Bukan yang ekstrim kayak The Secretary atau apa sih yang 50 Shades of Grey yang versi kotornya, atau yang lain banyak sebenarnya sih. Certified. Ya kayak 36 hari 365. gitu kan. Ya itulah itu sih. Jadi cuma permukaannya aja yang dimunculkan. So far bagus sih. Oke, nah ini kan kita masuk ke topiknya nih. Topiknya yang dibahas kan adalah BDSM, di mana itu singkatan dari bondage, dominance, sadism, dan machoism. Orang-orang di mana itu cuman istilahnya yang rata-rata itu cuman SM doang, sadomasochism kan yang biasa yang sering kita dengar nih istilahnya. Tapi ternyata ini pengen diperkenalkan nih, dan memang benar kata Mas Izul.
kalau di film-film lain kesannya itu mengumbar istilahnya istilah tadi itu mengumbar istilahnya keseksian, mengumbar yang benar-benar mungkin lebih vulgar kali kita bilangnya. Tapi kalau di sini ini seolah-olah ini tadi Mas Bre bilang itu seperti edukasi kali ya, mungkin ya. Jadi kayak film edukasi. Nah, Mas Bre gimana Mas Bre melihat melalui film ini nih BDSM nih. Nah, ini apa nih untuk seorang Mas Bre Alfian pas nonton ini, BDSM, apakah langsung mencari-cari di Mas Google atau jurnal-jurnal yang sudah dicari-cari sebagai mahasiswa yang itu bisa nggak? Oke, gimana? Bisa nggak? Kedengeran Mas Bre, jangan jam belagang tidak dengar Mas Bre. Langsung freeze, beneran. Waduh. Kabur dia. Wah. Iya, awalnya sih nggak nyangka bisa naruh OSM. Wah. Udah mulai panas nih. Ternyata disabotase deh oleh seseorang yang tidak ingin Mas Bre. Yang tidak mendukung, guys, untuk ngomongin rusak-rusak malam ini. Jangan-jangan sang dominans. Ini ngelag nggak? Putus. Aman. Udah aman. Halo. Nah, oke. Itu dominannya tolong minta izin dulu ya, diizinkan berbicara. Sorry. Nggak apa-apa. Gimana Mas Bre? Ya, awalnya sih nggak nyangka sih ya bakal ngangkat topik BDSM gitu. Ya mikirnya bakal apa ya, kayak topiknya. Dan ya emang bener tadi, emang mengedukasi sekali. Niatnya tuh jadi tahu gitu. Masalahnya sebelum-sebelumnya pun juga nggak terlalu paham kan apa itu BDSM, maksudnya dalam konotasi apa gitu kan. Dan menurut gue sih ini premisnya bagus banget sih, karena dia mau coba romcom tapi ngangkatnya yang dewasa gini, dan itu tuh dewasa kayak gini temanya, tapi dia nggak ada adegan yang benar-benar pure kebuka gitu loh. Jadi aman-aman aja sih. Jadi dia memberikan kesan-kesan mature dan edukasi gitu, tapi dengan cara yang aman gitu. Dan menurutku bagus sih penyampaiannya di topik BDSM ya. Itu sih. Oke, jadi maksudnya berarti nggak hanya mengumbar kevulgaran istilah yang biasa mungkin beberapa film, kita bilang film barat kali kita ngomong ya, seperti itu ya. Yang mereka mungkin lebih berani kali ya, seperti itu. Kalau ini kan mungkin kan lebih halus juga. Nah, Mbak Fani gimana Mbak Fani melihat istilahnya? Mungkin karena gue belum nonton 50 Shades juga, jadi nggak tahu ya kalau dibandingin sama yang sana kayak gimana. Jadi kalau yang di sini pun itu kayaknya 3 tahun. Awalnya tuh mikirnya 3 tahun berturut-turut kan, itu dapat Oscar 50 Shades. Tapi ya udah lama-lama Guilty Pleasure juga nonton kah? Oke. Nah, Mbak Fani gimana Mbak Fani mengenai penyampaian BDSM di sini? Karena dalam ini kan mungkin kan orang awam itu banyak sekali orang awam itu yang menjudge istilahnya pelaku, kita ngomong pelaku atau istilahnya kita ngomong itu fetish ya, yang punya fetish kayak gitu tuh berarti memiliki kelainan jiwa tanda kutip gitu, kelainan seksual gitu. Padahal sebenarnya sih nah itu yang ini salah satu yang aku sayangkan dari film Love and Licious itu gitu. Maksudnya premisnya cukup menarik, terus kemudian mereka ingin men-tackle isu yang kontroversial, tapi kurang dalam dibahas di film itu. Jadinya kayak yang mengedepankan chemistry antar lead-nya, terus kemudian udah gitu doang. Jadi film romantis tapi ada bumbu BDSM-nya gitu doang gitu. Jadi bukan isu yang akhirnya membuat kita mengerti bahwa fetish BDSM itu sebenarnya fine-fine aja gitu. Komunitasnya pun ada banyak di sini gitu. Di Indonesia pun juga banyak gitu, dan komunitas atau fetish yang dilabeli atau diberi stigma kelainan kayak gitu juga bukan BDSM aja, banyak yang lain kayak komunitas swingers gitu. Kok gue tahu-tahuan aja ya. Ada riset ya, udah riset ya Kak Fani. Boleh Kak bagi lebih jauh lagi?
gitu kan, komunitas apalah gitu, apalagi sih yang ada di BDSM, terus swingers kan biasanya yang terus kayak ada juga orgy gitu-gitu, apa ya, yang kayak gitu-gitu mungkin dianggap sebagian besar orang terutama yang tinggal di Indonesia gitu yang punya nilai adat ketimuran pasti kan nggak normal ya gitu, tapi uh, film Love and Licious ini kan tadinya pengen ngangkat bahwa selama fetish tersebut dilakukan oleh pasangan yang punya konsen yang sama, terus kayak semacam apa ya, punya boundaries gitu, punya batasan yang sama, kayak si yang dilakukan sama Jiwoo dengan Jihu kan mereka juga bikin batasan ya gitu, kayak ini cuma berlaku 3 bulan doang. Kalau nggak suka jangan gitu. Terus kayak ada klausul A, B, C, D-nya gitu yang meminimalisir terjadinya kesalahan atau apa ya, syukur-syukur tindakan yang bisa mengarah ke pelanggaran hukum katakanlah gitu ya. Nah tapi at the end of the day kalau misalnya emang dua-duanya apa ya, hubungan kayak gini tuh biasanya kalau nggak salah satunya baper, ya ini untungnya si film ini dua-duanya baper gitu, jadi kayak fine-fine aja gitu. Kalau salah satunya doang yang baper gitu kan bahaya. Nah cuma itu maksudnya kalau konsensual sama-sama punya, sama-sama setuju nggak masalah gitu, sama-sama tidak melanggar pidana kan gitu. Kalau dulu sama-sama single ya, kalau salah satunya punya suami ya itu udah masuk ranah pidana gitu, atau punya istri punya itu ranah pidana, atau satunya nggak suka bisa masuk ranah pemerkosaan pidana juga gitu. Jadi itu sih yang selama ini suka misconcepted gitu sama sebagian besar orang yang tidak mengerti bahwa fetish-fetish ini ada dan kalau dilakukan secara benar ya nggak apa-apa gitu. Kecuali pedofilia itu bukan fetish, itu kejahatan. Titik. Yes. Itu udah murni kejahatan, dan istilahnya kalau istilahnya kekerasan seksual itu misalkan kalau istilahnya salah satu istilahnya tanpa konsen ya berarti itu kan kekerasan seksual ya kita bilang ya seperti itu ya. Nah ini memang masih jadi pertentangan sih, soalnya ada di beberapa itu kan ada yang bilang ini tetap aja kekerasan segala macam. Nah justru di dalam film ini kan seolah-olah ini ingin tanda kutip ingin bukan mengajarkan sih, jadi menyuarakan mungkin ya bagi mereka yang istilahnya para kaum yang melakukan BDSM nih. Nah ini BDSM ini ternyata itu ada dua nih, lifestyle BDSM dan satu lagi yang disebut itu king or fetish BDSM. Nah kalau lifestyle BDSM itu ya orang yang menjadikan BDSM itu sebagai gaya hidup, memang udah benar-benar sehari-hari. Sedangkan kalau yang fetish itu cuman istilahnya kayak coba-coba aja. Jadi bukannya dia mungkin penasaran kali ya, seperti itu ya. Nah terus kalau menurut Rubin tahun 1984 ya BDSM itu dapat 3 kunci utama untuk mengawalinya, yaitu pertama ada kemauan. Nah misalnya Bre sudah ada kemauan, oke ada kemauan. Yang kedua ada informasi. Nah, yang pertama kemampuan, yang kedua informasi. Contohnya apa sih Mas? Enggak apa-apa. Sorry interrupt. Soalnya kan Mas Alfian itu mirip kayak si Jun, mirip kayak si Jihu, tampangnya alim-alim. Oh masa sih? Wah disampaikan sama idol Korea loh ya ampun. Soalnya saya nggak mungkin bilang Mas Aska, kan agak-agak dia kelihatan. Saya Korea bukan Korea, sorry. Nah seperti itu, dan istilahnya ya yang pertama ada kemampuan, yang kedua informasi, yang ketiga itu ada kemauan. Jadi memang istilahnya memang ternyata itu mungkin istilahnya kalau yang digambarkan ada konsen tanda tangan segala macam itu mungkin sepertinya sih mereka itu memang ada mungkin kali ya, kalau yang baru-baru kenal segala macam ya. Jadi istilahnya saya nggak ngerti juga sih, dan itu cukup menarik sih. Dan tadi itu yang seperti yang Mbak Fani bilang itu juga bahwa kemungkinan besar itu juga ini ingin menyuarakan sebenarnya ini ini mereka ini komunitas ini ada dan mereka itu tidak merugikan siapa-siapa. Mereka kan melakukan ini mau sama mau nih istilahnya. Dan tapi masyarakat seperti yang digambarkan dengan atasan, dengan teman-temannya yang akhirnya mengetahui itu kan menjudge ya. Nah kalau kalian, kalau Mas Izul melihat pesan itu gimana Mas Izul? Itu kan karena budaya kultur kita tuh kan Asia banget ya. Jadi pastilah namanya diomongin di belakang tuh ya pasti ada. Apalagi yang kayak gitu istilahnya rekaman, percakapan yang harusnya privat jadi tersebar
di lingkungan kantor, kemudian jadi bahan pertimbangan untuk tindakan disipliner. Dan itu emang kejadian banyak di instansi kita sekarang ini. Istilahnya urusan perselingkuhan udah jadi urusan perkara di kantor, jadi tindakan disiplin. Terus juga jadi kalau misalnya ini kan karena dianggap aib, dianggap tidak normal, kemudian juga dalam satu adegan dia ketika keluar dari lift kemudian disindir-sindir oleh pegawai laki-laki, menurut saya agak agak mencerminkan sikap misoginisnya lingkungan kantor di Asia sama sih. Gitu sih Mas. Gimana Mbak Fani? Tadi kayak setuju gimana nih? Ingin menyuarakan sesuatu? Iya, Korea Selatan tuh lebih nggak tahu lebih atau nggak tahu, menurut aku sih lebih ya, karena mereka terang-terangan sih kalau misalnya ngebully, terang-terangan sih kalau memang misoginis gitu sama karyawan perempuan, melihat perempuan itu level atau stratanya tuh di bawah laki-laki gitu kan, kelihatan dari perlakuan terhadap Jiho kan. Kok ketukku sih Jiho tuh yang cewek apa cowok sih? Jadi Jiho itu yang cowok. Berarti Jiwo ya. Perlakuan terhadap Jiwo gitu, walaupun dia cewek gitu. Pokoknya walaupun si Jiwo ini kompeten, tapi dia selalu dipandang sebelah mata sama si bosnya kan gitu. Jadi ya menggambarkan sih kondisi lingkungan kerja di Korea Selatan tuh ya emang kurang bersahabat buat wanita. Jadi ini juga bisa jadi gambaran bahwa emang masalahnya tuh bukan sekedar A, B atau C gitu, tapi ada lagi lah isu-isu yang laten terjadi di lingkungan kerja Korea Selatan yang tidak digambarkan di dunia entertainment lainnya, yang kita ngeliatnya kayak Korea Selatan tuh ini banget ya, keren banget ya, gue mau kerja di sana, gue mau hidup di sana, mau punya suami sana. Itu orang-orang apa Mbak Fani ini dulu nih? Oh enggak. Aku sih sudah terbuka matanya bahwa itu adalah kebohongan semata demi menarik perhatian kita warga Indonesia yang gampang tertipu oleh keindahan fana itu. Ya ampun. Asik. Nah, Mas Aska gimana Mas? Melihat dalam arti yang tadi kan dibilang apa? Oh ini apa? Ternyata itu saya sih kalau melihatnya ini kesannya itu ya tadi itu mereka menganggap bahwa BDSM itu kan sesuatu yang aneh, dalam arti sesuatu yang kita bilang itu tidak normal, abnormal, mesum. Saya kan dicap kayak gitu tuh ya, yang kalau kata-katanya mesum lo gini. Di satu sisi kan mereka kan juga mempunyai prinsip loh. Ini kan ya tadi itu, ini kan berdasarkan mau sama mau, persetujuan. Kalau istilahnya bahkan ada persetujuannya, kalau nggak mau ya nggak dilakukan. Jadi kan ini kan bukan suatu pemaksaan. Dan sedangkan masyarakat itu kan ya tadi itu mencap, oh ini aneh nih. Padahal ya kita nggak tahu kalau zaman dulu seperti itu dianggap normal, kita malah yang kitanya yang abnormal, kitanya nggak normal. Nah kalau menurut Mas Aska nih melihat hal itu gimana dalam arti disampaikan di film ini? Sebelumnya konten Netflix yang berhubungan dengan fetish, dengan hubungan dewasa ini kan selalu mengambil dari sudut pandang orang Amerika, orang Barat, kemudian kemarin orang Itali gitu kan. Sekarang Asia Timur ada representasi untuk menyuarakan tentang cerita yang dibuat dalam budaya Asia tuh masih tabu kan. Untuk BDSM, untuk fetish gitu. Dan diceritakan juga di dunia kerjanya mereka juga masih ada itu misoginis lah, masih ada rasa-rasa denialnya, kenapa wanita itu kayak dominan di kerjaan juga gitu kan. Pria dan yang harus dibawa wanita. Ya uniknya juga di film ini pertama mengangkat BDSM, yang kedua yang dominan adalah perempuannya gitu. Kalau di 50 Shades of Grey kalau kita referensikan kan tetap cowoknya yang dominan ya gitu. Ini si cowok yang malah request, malah dia minta, dia mencari majikan nih gitu. Itu kan hal-hal yang mungkin di dunia di Asia Timur tuh masih tabu banget gitu. Itu tuh masih menganggap laki-laki adalah imam gitu. Nah ini patriarki juga ya. Ya ada patriarkinya juga gitu. Itu yang jadi berlapis-lapis, banyak banget yang diangkat di luar. Kalau misalkan kita mencari konten BDSM nih pasti ada hal-hal yang seksi, ada yang apa. Tapi setelah dari awal Netflix kan selalu ada di kiri atas selalu ada nudity, seks gitu kan. Selalu ada warningnya.
Dan Love and Lysis ini nggak ada tulisan nudity, jadi Oh ibaratnya ya? Saya nggak perhatiin tuh. Ada ya? Nggak ada ya? Nah, makanya setiap ada tontonan gini kan, ini tontonnya ramah atau enggak nih untuk mata, untuk culture-nya juga, untuk para idolnya gitu. Ya kayaknya setelah dilihat Love and Lysis mereka masih main aman gitu dalam segi visual gitu, bukan separah Sex Life, bukan separah 50 Shades of Grey yang mengandung banyak visual-visual yang menggoda, tapi esensinya itu hilang gitu. Yang penting kan cuman adegan ini kalau dimasukkan ke sosial media atau ke Twitter 2 menit lebih ikonik, lebih viral. Nah, di film ini tuh nggak ada hal-hal yang membuat secara visual mungkin menggoda mata atau nafsu birahi, itu nggak ada. Karena ini lebih ke makna tentang dominansnya, tentang submisifnya, poin-poin itu dan culture-nya, penerimaan di dunia kantornya, dengan bosnya yang juga sedikit seksis juga sama anak buahnya. Kayaknya mereka lebih mengangkat itu, tapi gimana caranya lebih seksi ya? Oh ya udah pakai nama-nama BDSM ini gitu sih. Jadi menurutku mereka masih main aman untuk di dunia perfetishan ini. Mereka nggak mau terlalu banyak visual yang vulgar. Ya sesuai dengan omongan Bre, kalau edukasi yang penting gitu. Mereka mengutamakan ada pemahaman, ada konsensual dalam berhubungan, nggak ada yang namanya pelecehan. Ini poin-poin itu yang mereka utarakan, bukan kayak badannya Sohyun kalau pakai baju bikini gimana atau pakai baju leather itu gimana. Kayaknya mereka nggak menganggap itu dan nggak fokus ke situ juga sih, walaupun dia pakai ada scene dengan baju leather pun nggak terfokus dengan wah filmnya gimana, wah seksi sih Sohyun, nggak gitu. Jadi emang kita poinnya oh ternyata ya wajar aja kalau misalkan si cewek itu dominan di dalam sebuah cerita atau di dalam sebuah hubungan selama konsen, gitu aja sih menurutku. Sama bicara mengenai BDSM atau fetish gitu juga ada yang menarik, tapi ya itu maksudnya karena diangkat di akhir-akhir banget, jadi kayak ya elah tahu gitu kan dari awal gitu. Apa ya, orang-orang yang punya fetish ini tuh juga punya insecurity sendiri gitu loh. Jadi kayak kalau seperti kan kasusnya si Jihu kenapa putus dari mantannya yang sebelumnya, karena mantannya ngerasa kalau gue tidak melakukan hal ini, hubungan kita tidak akan semencintai itu, atau lo cinta sama gue karena gue mau melakukan ini gitu. Kalau gue nggak mau melakukan ini, ya udah berarti lo nggak mau sama gue gitu kan. Jadi kayak semacam mantannya ini menganggap fetishnya itu yang jadi pengikat hubungan mereka gitu kan. Itu kan kadang-kadang yang membuat orang yang punya fetish itu jadi kayak merasa blur ya. Ketika kita melakukan hubungan yang lebih dalam dengan pasangan kita, ini karena gue terangsang karena kita melaksanakan fetishnya atau karena gimana gitu. Jadi kan kadang batasan-batasan tersebut jadi blur gitu. Nah, ya ini sih yang menarik gitu, karena manusia itu adalah makhluk yang sangat kompleks gitu. Otak kita sangat kompleks sehingga membuat ya hal-hal seperti fetish ini ada gitu. Memperumit tapi kadang-kadang juga bisa jadi bumbu dalam sebuah hubungan. Asik apaan sih lo kan? Nah, Mas Isul gimana? Setuju gak sama Mbak Fani sama Mas Aska? Setuju, terus saya nambahin sedikit, karena kan penggambaran tokoh ini kan kedua kontradiktif di kantor, mereka sebagai manajer sama staff, kemudian di urusan ranjang, yang dominan si bawahan, yang manajer jadi subdominan. Jadi itu yang diangkat, mungkin kayak BDSM itu semacam kayak eskapisme buat mereka, buat melarikan diri dari kenyataan. Oh, dunia kerja ini kayak gini loh, kita coba yang lain gitu. Tapi bungkusnya adalah romcom. Itu sih agak ya masih aman lah gitu. Terlalu aman. Ya, sebenarnya terlalu aman karena cuma bungkus luarnya aja. Ya itu dia. Tapi mungkin balik lagi ke pasar ya. Pasarnya kan Netflix itu kayaknya nggak melulu yang nonton itu kan di atas 30 tahun banget ya. Jadi apalagi ini kan diangkat juga dari webtoon, di mana ya pasarnya tahu sendiri lah. Makanya main aman juga, dan mungkin memang film ini memang benar kata Mas Aska tadi, main aman dan rasanya emang tanggung-tanggung semua sih. Dari pesannya yang mau dikasih juga nanggung gitu kan. Ngedukasi juga ya sebatas edukasi yang bisalah buat ngerti, tapi juga kalau dieksplor lebih dalam kayak tadi Kak Fani bilang, film ini memang nggak dieksplor banget sampai
benar-benar dalam gitu. Tapi kalau secara tadi yang udah kita bahas bareng, itu emang kelihatan banget kalau film ini sebatasnya aja ngasih edukasi. Dan balik lagi karena film ini tuh apa ya, namanya juga genrenya romcom ya, dan jadinya itu jatuhnya ini filmnya tuh ringan aja, tontonan buat seru-seruan aja gitu. Dan sebenarnya jujur kalau misalkan premisnya ini seger banget sih, karena romcom ada topik BDSM juga gitu kan, dan yang angkat juga Korea, itu ini seger banget sih. Cuma ya tadi karena masalah untuk tontonan ringan aja, jadi nggak bisa terlalu dieksplor lebih dalam. Jadi ya udah. Terus kalau mengenai mereka menyelipkan istilah, oh ini nih ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai komunitas BDSM, tapi ternyata itu ya memang orang yang suka kekerasan seksual segala macam, ada yang gitu ya. Nah itu menurut kalian sebenarnya apa yang ingin disampaikan nih dari scene tersebut? Ya kalau dari yang waktu dia ada adegan mukulin siapa sih temannya Jiwo ya, Nah, di dalam sel itu kemudian diikat pelaku BDSM palsu. Ya artinya selalu ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari komunitas rahasia kayak gitu. Apapun itu sih, mau swinger, mau orgy, mau one and one, threesome, selalu ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situ. Bersembunyi di balik istilah ya jadinya ya kesannya ya. Yeah. Untuk menghalalkan segala cara fantasinya mereka gitu ya. Ya di film ini kan juga ada adegan kontrak kan. Jadi konsensualnya ditekankan dan emang adegannya itu lumayan deep, intense gitu loh, bukan sekilas tanda tangan doang gitu. Tapi ada poin by poin yang mereka sebutkan yang ada di dialog gitu secara gamblang, bahkan di poin terakhir itu ini boleh seks apa enggak, ini konsensual apa enggak, itu kan ada penekanan di situ yang artinya ya film ini ada edukasinya dari segi itu sih. Jadi nggak langsung asal siapa anjing siapa majikan siapa ini langsung di kamar di hotel langsung main langsung nggak jelas gitu kan, tapi mereka emang bertahap gitu ya. Dilemanya akhirnya bertahapnya jadi kedodoran, jadi terlalu banyak ritual permainan yang menuju ke kebaperannya mereka itu kayaknya terlalu lama gitu. Kayak emang kalian kalau main ritual harus berkali-kali dan repetitif gitu ya, itu yang berasa sih. Mungkin biar lebih nekanin aja kan rasanya permainannya itu biar makin kerasa gitu. Walaupun akhirnya jatuhnya kelamaan juga. Nah ya, nggak mau ngomong sih, tahu ketahuan. Saya sama Mbak Fani sama Mbak Isel cuma senyum-senyum aja ya, biar kalian aja berdua yang bisa yang membuka diri sendiri. Setiap orang tuh punya fetishnya sendiri-sendiri kok, Mas Setiawan. Yes. Iya, ada yang langsung nyembur cepet banget. Mas Aska, yes. Betul. Akhirnya ada yang menyuarakan. Udah menyuarakan gitu, mengimbris fetish gitu. Yes, betul. Mungkin habis nonton ini Mas Aska langsung angkat gitu. Hidup kan cuma sekali, ngapain sih kita pura-pura jadi normal? Bahaya nih. YOLO ya, YOLO. Kayak di antara kita ini yang dari dulu nih yang cool terus ini Mas Izul nih kayak ini. Susah dipancing. Mas Izul. Yes. Lepaskan. Aku udah pernah sih nonton yang agak ekstrim ya tentang sex toy juga, film dia di Korea. Dan itu adegan seksnya gamblang. Ingat yang istri yang main di Parasite? Jojo. Ya. Dia judulnya Casa Amor, apa sih? Judulnya Casa Amor itu. Jadi kayak dia cari alternatif buat, jadi seks dan BDSM itu masuk situ juga. Cuma instingnya sedikit. Dan itu lebih ekstrim gambarannya dari Love and Lyses ini. Yes. Wow. Oke. Nah. Wow. Mbak Fani lagi nyari nih. Langsung cari. Yes. Mbak Fani kan sebagai orang tua nih, Mbak Fani. Nah, sebagai seorang ibu, kan ini salah satu istilahnya yang berkesan sama saya nih. Dan waktu ya emaknya si Jiwu.
Dalam arti Ya. ngeliat si Jiwunya ngegap di depan toko lagi diem gitu Iya. kan, atau malah ngingetin kayak apa American Pie, Jim's Dead kalau yang kita seumuran. Nah, kalau Mbak Fani nih istilahnya menggap anaknya kayak gitu gimana? Apakah akan sekul itu atau gimana? Ya, Berat. kalau Mas Pertanyaan. Setiawan kenal sama apa ngelihat kelakuan aku sih kebaca kayaknya bakal kayak gimana. Kemarin tuh bakal Bahkan kayak gimana. dikunciin gitu. Enggak lah. Oh, Lebih santuy ya. Aku bakal kayak berlaku seperti mamanya si Jiwoo sih kemarin gitu, lucu banget sih. Kayak ya udahlah gitu, maksudnya eh, kita kan pernah muda, asik sih. Masih muda, sorry. Masih muda, kita kan masih muda. Kita udah tahu nih kondisi apa, kita udah tahu itu kayak apa gitu, maksudnya situasi itu kayak seperti apa, terus kemudian ya kan kita belajar tuh, jadinya ya kita bisa jadi teman bercerita, teman anak kita bertanya, terus ya udah kita kasih tahu aja konsekuensinya begini, ya udah silahkan jalankan sesuai dengan apa sih namanya, sesuai dengan ilmu kamu, sesuai dengan batasan-batasan yang kamu punya gitu. So bijak banget sih, jijik. Jijik itu. Jiwu. Jijik ya. Pasangan jijik. Jijik ya. Jiji wuhu. Jiji wuhu. Jiwu dan Jihu jadi Jiji wuhu. Kepikiran tuh. Siapa ada yang kepikiran? Aduh. Oke. Nah, ada beberapa yang misalnya pasti kan setiap tontonan pasti ada yang pro kontra, ada yang bilang ini nih, ada yang kontra bilang ini ngajarin nih. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah ini lebih ke arah positif atau ke arah cuman misalnya mengumbar-ngumbar atau malah mengajak yuk kita jadi BDSM atau gimana nih? Kalau menurut kalian, Mas Izul gimana, Mas Izul? Kayaknya ada 3 poin penting sih. Pertama yang satu kan komunikasi. Dari tahap itu kan kita belajar kalau ngelihat dua tokohnya ini, mereka berkomunikasi satu sama lain, intens, saling ngerti jadinya maunya apa. Dan kedua itu tentang kerjasama sih. Mereka saling kooperatif, gimana menciptakan suasana yang aman dan nyaman, mau gimana caranya kan. Terus yang ketiga lingkungan kantor Asia yang patriarki dan misoginis itulah yang kayaknya tepat digambarkan di sini sih. Aku kelihatan banget soalnya dari hasil sidang ketika mereka udah selesai di tindakan disipliner, yang satu jadi dapat dipotong gaji 3 bulan, yang satu kena suspend 6 bulan. Kelihatan banget kan omongan-omongan orang itu selalu ada, mau mereka dimanapun juga. Karena kan itu sangat menyebar skandalnya di kantor. Oke. Jadi ini memang dalam arti nggak hanya yang tadi sempat kita bilang di awal itu, nggak hanya ingin saya eksploitasi keseksian, eksploitasi saya kayak film-film mungkin yang sudah beredar, yang memang pangsa pasarnya atau ditargetin memang untuk tanda kutip memanjakan pikiran-pikiran atau mata aja ya, seperti itu ya Mas Izul ya. Iya. Seperti itu. Oke. Nah kalau dari Mas Aska gimana, Mas Aska? Ya pro kontra. Ya pronya seks edukasinya mereka memang lebih kuat, tentang culture Asia Timurnya dikuatkan juga dengan konsensual pasangan yang berjalan dengan baik, yang dijelaskan dengan detail, jadi kita nggak ada polemik lah ketika nonton, tapi kok masa gini masa gitu enggak, jadi kita nontonnya pun juga nggak ngerasa ada perlawanan dari dalam batin kita gitu. Tapi secara kontra mungkin hubungan mereka ada sisi salahnya, yang jadi konflik utamanya kan karena mereka melakukan itu di lingkungan kerja kan, karena mereka jadi skandal dalam kantor gitu. Nah itu tetap salah. Ya itu makanya, jadi kalau urusan fetis, kalau di bagian akhir kan dia bilang ini urusan personal gitu, mau sukanya tipe apa, mau hubungannya kayak gimana, itu urusan mereka berdua, urusan pribadi masing-masing. Tapi kesalahan mereka juga ditampilkan kalau mereka melakukan itu kenapa di kantor, kenapa harus ada media yang rekam itu gitu. Jadi kan ya mereka nggak bisa memisahkan diri dari itulah. Dia nggak bisa ngelawan. Ya udah kalau kena hukuman ya udah. Karena mereka juga salah melakukannya di kantor. Kalau di hotel mau menggonggong semalam suntuk ya terserah gitu kan.
terserah, mungkin itu masalah kontrak dengan hotel, tapi kan di urusan kantor itu beda lagi. Itu skandal, itu yang harusnya dicerna sama penontonnya. Pro kontranya ya terserah mau berhubungan sama siapapun dengan cara apapun asalkan konsen, tapi tidak di tempat umum gitu deh. Itu sih. Tidak di tempat umum. Jangan di lingkungan kerja gitu. Apalagi ke lingkungan kerjanya toksik gitu ya, makin lah double lah itu konfliknya, pecahnya kan di situ sih. Oke. Bre gimana Bre? Nah, kalau gue sih setuju sama Mas Askar ya, ada pro kontranya juga. Cuma masalahnya balik lagi, film Love and License ini kan emang tontonan ringan ya, kalau udah dilihat itu. Jadi mungkin kalau dibalikin ke masyarakat, mereka untuk edukasinya kadang memang nggak begitu jadi bahan yang dipikirkan juga ya. Mereka kayak dapat di sini tuh hal-hal yang lucunya juga, yang gaji-gajinya itu. Karena gue juga sempet lihat di TikTok tuh rame ketika adegan yang lagi di kantor mereka berdua lagi lepas di kantor itu loh, itu jadi bener-bener ini lucu banget nih, sumpah menghibur banget, pada ketawa ngakak gitu. Jadi mungkin untuk edukasinya ya, tapi untuk kontranya mungkin juga film ini tidak balancing juga antara dia tuh mau memberikan pesan apa sih sebenarnya gitu loh, selain edukasi tadi gitu. Jadi dia kayak aku pun juga agak bingung mau ngomonginnya, kayak dia tuh sebenarnya tujuan film itu apa gitu kan. Edukasi juga tanggung-tanggung, hiburannya kayak gini gitu. Jadi kayak ya gimana ya, antara mau bilang ini buat bagus juga gimana, mau buat jelek juga gimana, karena jadinya filmnya kayak balik ke masyarakat market yang dituju gitu kan, buat hiburan aja sebenarnya gitu. Bener sih, kalau saya pribadi itu melihat ini nih sebagai saya, mungkin mereka ini ingin memperkenalkan BDSM kepada masyarakat timur, kita ngomong ya, dengan cara yang halus, dalam arti dengan cara yang istilahnya yang soft, dan istilahnya nggak kasar, dan istilahnya mungkin terselubung, saya nggak tahu, mungkin apakah tadi itu sebagai media untuk menyuarakan bahwa ya kita ini nggak merugikan siapa-siapa, kita ini ya seperti ini, kita berdasarkan suka sama suka, kita nggak melakukan kekerasan terhadap pasangan tanpa konsen seperti itu. Tapi yang saya sayangkan adalah di sini ini tidak sama sekali diangkat mengenai istilahnya negatif daripada BDSM, di mana beberapa kasus yang bisa menyebabkan sampai saya kematian dan lain-lain itu kan ada yang sampai kelepasan seperti itu yang seperti kita tahu, dan itu harusnya itu sih menurut saya sih tetap kalau memang untuk edukasi, jadi istilahnya harusnya itu diedukasi, kalau mau ngikat yang benar, jangan kekerasan. Kalau mau cekeknya jangan sampai ini, karena ya harus dikasih tahu bahwa ternyata itu ada kasus-kasus di mana itu yang fatality itu sih. Dari sadomasokis ya. Kan BDSM kan salah satu kan sadomasokis kan. Nah, ikat-ikatnya pun mereka kan juga ikat terus, yang nginjak-nginjak itu kan tuh, itu siapa sih yang nginjak hak tuh kalau tiba-tiba tulang belakangnya patah. Loh, itu kan berbahaya, itu haknya itu lumayan loh buat mecahin kacang juga bisa. Kacang walnut ya istilahnya kan gitu kan, itu kan bisa maksudnya. Nah itu sih. Nah Mbak Fani gimana Mbak Fani? Ya hampir sama banget sama Mas Bre, Mas Aska dan juga Mas Zul. Ini film rada nanggung sih. Ya udah, pokoknya visually pleasing sih ya, sama seperti film-film Korea Selatan pada umumnya gitu, secara visual bagus, yang mereka pasang jadi main lead-nya juga enak banget dilihat. Yang pasti menarik untuk para penggemar K-pop gitu. Tapi ya udah gitu doang, jadi kayak kita senyum-senyum doang karena chemistry-nya aja, tapi setelahnya kalau dari cerita atau dari edukasi yang ingin digembar-gemborkan ya nggak dapet gitu. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir untuk kalian semua. Apa yang harus para penonton persiapkan sebelum menonton film ini nih? Kalau dari Mbak Fani? Open mind dulu sih. Udah nggak ada ekspektasi, terus tolong jangan melabeli cepat menghakimi gitu ya. Ya pokoknya open mind dulu lah gitu. Buka pikiran bahwa ini ada di dunia nyata juga ada gitu. Terus kita tidak bicara mengenai halal haram gitu. Pokoknya udah kalau bawa agama kayaknya nggak masuk lah udah pasti. Tapi
apa sih namanya, dan itu lower your expectation gitu. Jadi kayak kalau mau mengharapkan cerita yang dalam sih nggak bakal dapet gitu. Tapi kalau ingin mencari sesuatu yang ringan yang bisa dihabiskan pas malam hari gitu untuk berangkat tidur dengan baik-baik aja moodnya bisa lah gitu. Oke. Dan nggak banyak mikir, maksudnya nggak banyak mikir gitu kan. Iya. Nggak pusing ya. Pusing. Nggak perlu muter apa tuh gasing ya. Mana yang Nggak ini mimpi perlu. apa bukan? Nggak perlu mandi air dingin, nggak perlu. Jadi Inception dong. Oke. Bre, gimana Bre? Oke, kalau dari aku sih, kalau mau nonton ini emang harus tahu dulu kalau film ini emang buat hiburan aja gitu, nggak usah diambil dalam, nggak usah diambil berat, karena esensi film ini emang selain edukasi, walaupun emang ngasih-ngasihnya pun potong-potong aja, nggak benar-benar mendalam gitu. Ini buat hiburan di kala stres kerjaan kantor gitu, benar-benar bikin senyum-senyum sendiri sih, bikin ketawa ngakak juga sama tiap scene-nya, chemistry-nya si Sohyun sama Lee Jung Yan juga yang bikin ketawa juga. Walaupun bagi beberapa orang yang nggak suka hal-hal yang berbau cringe gitu, mungkin bakal kayak ngerasa, ih ini kok filmnya cringe juga ya. Karena jujur aku juga yang nonton ini juga ngerasa cringe banget, gitu kan, adegan-adegannya. Tapi ya udah dibikin asik aja lah buat tonton ringan itu, memang ya udahlah, gitu kan, ngilangin stres ya emang kayak gini gitu. Buat seru-seruan, udah visualnya udah bagus kan, Korea. Teknik aspeknya juga udah cantik kok, kalau dilihat itu pas adegan di kaca itu juga menurut gue keren juga itu pas itu. Kan. Terus komedinya juga ya dapat lah gitu kan, buat ketawa bareng teman, kalau nonton bareng teman gitu kan. Nontonnya jangan bareng pasangan yang belum legal ya, yang legal boleh, nah nanti dipraktekin juga. Tapi kalau yang belum ya kalau sama orang tua gimana? jangan deh. Jadi yang mau nonton ini mending nontonnya sendiri aja ya, dan juga nggak boleh ngajak anak-anak kecil juga sih. Tidak rekomendasikan gitu. Harus pinter-pinter karena takut nanti boleh sama orang tua, Mas Wawan. Sama orang tua, tapi harus ada ditambah rating lagi, bimbingan orang tua biar. Boleh. Kita yang membimbing orang tua maksudnya ya. Aduh, gitu sih. Mas Izu lucu juga, Mas. Udah makin malam pasti kayaknya harus lebih malam lagi nih, Mas. Jangan dong. Baru kebuka ya. Baru kebuka. Ini kan beda 1 jam nih sama Mas Izul nih. Jadi harusnya lain kali ini kita lebih malam nih biar lebih kebuka. karena mungkin udah setengah sadar, jadi istilahnya kita akan mengorek yang terdalam. Udah nyaman Mas Izul. Udah nyaman speak up dia. Oke. Kalau Mas Izul gimana Mas Izul? Kalau menurut Mas Izul? Ya kalau mau diambil sisi positifnya sih komunikasi itu aja sih. Lingkungan kantor udah gitu aja. Terus ya hiburan dapat, romance dapat, actingnya bagus, chemistry-nya bagus. Gitu aja. Dan ini kayak serial-serial Netflix, nanti ada lagi yang lebih baru, lebih happening lagi. Mungkin dibikin lagi yang entah yang sejenis atau lebih eksplorasi lagi kan. We never know sih. Apalagi misalkan kalau istilahnya udah masuk ke Netflix, biasanya ya istilahnya lebih tanda kutip lebih berani sih dalam arti mengeksplor yang dianggap tabu seperti itu, walaupun masih istilahnya selaraskan dengan budaya-budaya timur. Oke, Mas Aska gimana Mas Aska? Kayaknya udah nulis rangkuman nih. Banyak banget. Notulensi ya. Silakan. Kayaknya harus menaker ini ekspektasi juga. Mungkin kebanyakan orang referensikan udah terlalu luas ya. Film-film macam Sex Education atau Euphoria, atau mungkin kalian nontonnya 50 Shades of Grey atau Sexy Zero gitu kan, atau 365 Days itu kan, yang punya terlalu banyak visual nudity gitu. Ketika nonton ini mungkin rasanya kok kaget, kayaknya konsepnya sama, serupa, tapi mungkin marketnya beda gitu. Ini marketnya mungkin ke anak SMA yang baru kenal sama pacarnya, mungkin mengenal tipe pasangannya tuh gimana sih cara berhubungannya gitu loh. Apakah dia yang tipe kasar atau tipe yang penurut, kan nggak tahu kan. Ya mungkin ada bahasa-bahasa edukasinya. Di film ini juga secara visualnya tuh lebih ke drakor juga sih, bukan
secara bukan sinema gitu loh, nggak sinematik banget gitu, tapi memang didesain untuk di layar gadget lah ibaratnya gitu. Visualnya juga gitu, dan tensinya pun kendor-kendornya, manis-manisnya itu manis drakor gitu. Konfliknya bukan semacam film Korea yang emang akan konfliknya tajam gitu. Makanya marketnya pasti juga ya teenager yang baru mau belajar tentang arti cinta dan seks gitu mungkin gitu. Bahasanya dah. Ya pokoknya kalau kalian berharap yang terlalu edgy, yang terlalu akan mengharapkan sesuatu nudity itu kalian mungkin akan kecewa. Tapi kalau kalian pengen belajar tentang culture Asia Timur itu seperti ini, ternyata perempuan ini boleh ada emansipasi, ada budaya kerja yang harus diluruskan, ya mungkin film ini cocok buat kalian mengenal gitu lah, dunia kerja, dunia dewasa, cinta-cintaan gitu lah. Itu sih. Ya, setuju. Nah, pada intinya ini kalau kalian istilahnya yang menonton ini cuman untuk melihat yang enak-enak aja, itu kayak rasanya akan kecewa lah ya. Karena ini bukan diperuntukkan untuk enak-enak istilahnya gitu ya. Ya Bre ya. Itu bahasanya Bre tuh, enak-enak ya istilahnya. Kalau dan bertambahan mungkin kebanyakan orang juga bikin review jelek karena nggak ada yang ada visual mantap-mantap kayak gitu kan. Mereka pas disensor langsung. Tuh, nggak kedengeran Mas Aska, disensor tuh suaranya. Semesta tidak mendukung untuk ngomong kasar. Kayaknya ada auto block nih. Auto ya udah. Langsung kena otomatis sensor. Haram. Aduh, nggak apa-apa Mas Aska, kita tunggu Mas Aska. Biasa. Kalau udah jam-jam segini udah mulai nakal, udah begini, mesti tidak mendukung. Tapi kalau market pasar SMA, masa SMA kayak gini udah diajarin dari SMA? Nggak boleh lah, tidak nggak boleh lah. Nah, nggak sebenarnya sih ya tadi ini kayak kan kuliahan mau kerja sih yang kayak baru pengen entry level salah ngomong lagi, ingin mengenal cinta yang lebih matang gitu, atau hubungan antar personal yang lebih matang tanda kutip. Bukan sekedar ditulis di layar skripsi aja. Tapi sih emang benar sih, dalam arti ini cukup halus sih, dalam arti nggak terlalu yang mengumbar-ngumbar wah ini hubungan saya tadi itu nggak terlalu mengumbar yang SM-nya istilahnya, yang terlalu gimana istilahnya, yang di beberapa film-film Netflix istilahnya, yang film barat kita ngomong, atau istilahnya Eropa atau istilahnya Amerika. Nah itu sih, ini sih termasuk halus sih, dalam arti ya masih termasuk aman. Walaupun ya memang ya pro kontra tetap ada, pasti mereka yang ingin coba-coba nih istilahnya, yaitu ya harus dewasa secara pemikiran, dan kalian ya harus cari tahu dulu sebenarnya itu gimana konsepnya, seperti itu sih. Bukannya kita menyuruh, tapi saya itu menghimbau kalau kalian mau coba-coba ya sebaiknya berpikirlah secara matang. Bukan begitu Mbak Fani, daripada saya salah. Betul. Explore tapi dengan research. Asik. Iya, research ya. Bener tuh. Fani privat dong. Reputasi gue abis ini langsung berubah. Nanti ada webinar. Nanti privatnya. Nanti ada webinar ya. Ada webinar. Sampai baper tapi. Masya Allah. Oke nih, ini kayak makin malam makin seru nih. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu episode kali ini. Thank you banget nih untuk Mbak Fani, Mas Izul nih, Mas Aska, Mas Bre Alfian nih untuk ngomongin sebuah film Korea yang cukup manis, lucu, walaupun nanggung sih seperti itu. Yes. Tapi perlu dihargai bahwa ini masih ya cukup membawa warna lah untuk perfilman atau untuk tontonan di Netflix. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk kalian, dan kita jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang, pagi, malam. See you. Thank you. See you. Thank you. Bye-bye. Annyeong. Annyeong.